Good morning everyone, welcome back again and happy weekend buat teman-teman semua. So it's gonna be a very quick update aja. Saya sengaja ya teman-teman untuk belum tidur karena saya penasaran pengen tahu nih pergerakan Bitcoin menjelang closing price pada jam 7 pagi itu akan seperti apa. At least saya mention di previous video bahwa penting untuk kita memperhatikan bagaimana time frame daily close candle itu bisa menjadi sebuah faktor konfirmasi untuk kita melihat harga apakah dia mampu untuk ekspansi range menuju ke harga yang lebih tinggi atau tidak. But the fact is kita ngelihat hari ini itu ada retest terhadap level di atas $38.000, but then it failed untuk maintain di atas level tersebut. Ya, kalau kita ngelihat perspektif dari time frame daily, technically shadow candle yang dipanjang ke atas itu bisa menjadi sebuah indikasi dari fake out di market, dan fake out atau liquidity sweep itu bisa diantisipasi untuk potensi harga mengalami koreksi lebih jauh. So ini baru indikasi awal, kita belum melihat harga Bitcoin intinya close di atas level $38.000, and I think it's gonna make sellers untuk kembali mencoba menekan harga Bitcoin turun lagi dari harga saat ini. But right now teman-teman sekalian ya, ini informasi yang menurut saya cukup penting dan saya decide untuk bikin video ini. Kenapa? Setelah tadi saya sempat mention di Telegram ya, bahwa hari ini kayaknya kita nggak bisa bikin altcoins update teman-teman ya, karena saya pikir selain saya ada keperluan, saya juga di sini mau coba untuk fokus pantau di Bitcoin-nya dulu supaya saya tahu nih next movement untuk market itu idealnya seperti apa ya. Ini adalah yang saya update melalui grup Telegram tadi sekitar jam 5 pagi. Jadi saya udah update lebih early. So teman-teman sekalian bisa cek di sana untuk price action-nya, dan informasi yang saya mention lebih kurang sama ya. Jadi penting buat teman-teman memahami bahwa saat ini Bitcoin itu belum berhasil close di atas ya high point yang terbentuk pada kisaran tanggal 15 November, at least secara body candle ya. Kalau kita lihat menggunakan line chart ya, I think it's not valid yet ya. Dan yang menarik teman-teman, kalau Anda melihat pada time frame 4 jam dan misalnya teman-teman gunakan salah satu indicator yaitu stochastic RSI, ini yang saya mention hari ini di advance group juga tadi sekitar mungkin malam ya teman-teman, saya melihat bahwa ini bisa menjadi sebuah indikasi dari possibility harga kembali mengalami rejection ya, karena pada time frame 4 jam kita ngelihat stochastic RSI itu berada di indeks yang bisa dibilang overbought, plus ada downshift yang baru terjadi, dan ini bisa mengkonfirmasi terhadap probabilitas untuk Bitcoin lagi-lagi turun sedikit untuk retest terhadap low point yang ada di bawahnya ya. Ingat aja teman-teman, keep in mind bahwa every movement saat ini di time frame 4 jam itu overall struktur masih bullish, trend masih bullish ya. Cuman konfirmasi yang di time frame daily aja yang menurut saya missing untuk membantu Bitcoin bisa rally lagi. Jadi selama itu belum terjadi, Bitcoin akan mengundang sellers untuk kembali masuk ke market. And the question is there enough sellers untuk mendorong harganya turun kembali ke level yang lebih rendah ya? Karena kalau misalkan rejection ada, tapi somehow ya, kalau kita lihat pada perspektif time frame seperti 1 jam, somehow Bitcoin masih bisa maintain di atas area demand, well I think nggak ada masalah sama sekali ya. Cuma tinggal masalah waktu aja sampai akhirnya harga perlahan-lahan mencoba untuk meng-create yang namanya higher high lagi ya. Jadi untuk saat ini dengan rejection yang ada pada Bitcoin dan didukung dengan Bitcoin dominance yang interestingly masih naik ya teman-teman, ini harusnya akan menyulitkan untuk altcoins bisa perform. So I guess saat ini either teman-teman mungkin fokus transaksi hanya pada Bitcoin. Untuk scalping kayaknya lebih gampang di Bitcoin nih, melihat ada setup untuk reversal itu lebih gampang untuk di follow up, lebih baik ya daripada dengan altcoins yang saat ini back and forth-nya tuh sebenarnya sangat terasa. Naiknya nanggung pada saat Bitcoin naik, tapi ketika Bitcoinnya turun, padahal di level yang tinggi, yang sama dengan pergerakan sebelumnya, altcoins itu udah lebih parah turunnya teman-teman ya. Personally, ya seperti yang sebelumnya saya sempat mention ya di previous video, ada Bitcoin Cash yang saya ngelihatnya masih memiliki opportunity menarik untuk sell short, plus ini perspektif pribadi juga saya ngelihat Matic juga sama ya, ada perspektif yang menarik untuk di sell short. Nah teman-teman bisa lihat waktu Bitcoin-nya di level yang sama, Matic sebelumnya ada di sini. Saat ini Bitcoin kembali ke level yang sama, Matic-nya ada di bawah. Ini menunjukkan bahwa posisi Bitcoin saat ini meng-outperform pergerakan daripada altcoins, dan ya terlihat jelas lah melalui Bitcoin dominance yang cenderung naik gitu. Jadi untuk saat ini
kalaupun kita ngelihat Bitcoin turun, I guess it's still can possible for another higher low before another push ke harga yang lebih tinggi. Jadi ya untuk saat ini teman-teman tetap harus aware aja ya, bahwa pertama, time frame daily tidak mengkonfirmasi close candle di atas 38.000, it means expansion range tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Yang pertama. Kedua, time frame hourly still menunjukkan dia bergerak dalam struktur bullish. Hanya jika seandainya breakdown saja, maka kita bisa antisipasi Bitcoin untuk bergerak ke harga lebih rendah. It means skenario ataupun mungkin skenario ataupun sentimen yang kita bahas di dalam previous video itu bisa menjadi valid teman-teman pada kondisi yang sudah tervalidasi tersebut ya, dengan catatan ya Bitcoin harus break terhadap struktur pada time frame kecilnya. That's it teman-teman. That's gonna be the quick update for Bitcoin. Thank you very much guys yang udah paying attention terhadap video update ini. Mudah-mudahan informasi ini bisa tersampaikan dengan cepat ke teman-teman buat yang pengen update-nya, dan kita ketemu pada saat live streaming either di malam hari ini atau besok kali ya. Mungkin besok lah sekitar ya mungkin saya akan inform melalui grup Telegram. So make sure kalian gabung ke grup Telegram kita juga. Alright, thank you very much guys. I'll see you guys again in the next update, and happy weekend buat teman-teman semua. Sehat selalu, sukses selalu, profit selalu. Cheers and goodbye guys. God bless.